kamu bongkar sandung atau kangkurung anakmu itu. Bukan tulang manusia, tetapi nanti akan kamu lihat itu hanya bulu angkes, bulu tupai, dan sisik ikan tahuman. Assalamualaikum, bertemu lagi dalam channel Ada Satu Kisah, edisi Angkes dan Tahuman, episode yang keempat. Pada episode yang lalu telah kita citrakan bahwa Antang Tawai dan Tapih memelihara angkes dan tahuman. Satu keanehan, tahuman ini cepat sekali besar badannya, menjadi dewasa, bujang, dara, sehingga sepadan dengan angkes. Ya. Satu keanehan juga, selama hidup bersama itu, kehidupan Antang Tawai itu terus meningkat. Sawah ladangnya panennya bagus. Kalau berburu dapat yang banyak, menangkap ikan juga demikian. Kalau mendulang emas juga dapat yang banyak. Sehingga kekayaan mereka sehari-hari bertambah-tambah. Bisa membeli gerantung, belanai, ya. Kemudian bisa membeli barang-barang yang lain sehingga terkenalah menjadi orang kaya. Timbul pikiran dari Antang Tawai untuk mengawinkan angkes dan tahuman. Maka gampang saja caranya untuk mengawinkannya karena memang sudah tinggal ikut dia. Tapi ada beberapa yang bertanya kepada saya tentang penamaan orang-orang Dayak. Orang-orang Dayak itu, ini ada bukunya ya, buku Utus Dayak Mohon Mahapan Pelangka Bulau yang ditulis oleh Pak Mardone Gasing. Di sini dia memberi contoh ya, nama-nama itu misalnya bisa diambil dari nama perkakas alat berkelahi. Misalnya mandau, tumbak, telawang, sipet, badek, lunjuk, dohong, langgai, tiruk, kapak, bisa itu jadi nama. Kemudian diambil dari nama kayu, misalnya empas, raming, pilau, terantang, muhur, garu, kalanis, sanggalang, binjai, sentol, bayan, umbing, rihat. Itu namanya ya. Bisa juga dari nama ikan seperti litang, tabiring, belantau, belida, banta. Bisa juga dari nama binatang, singa, bahuang, badak, banting, hadangan, beruk, ahem, macan, kawuk, angkes. Nah, itu contoh. Banyaklah contoh-contoh di sini dari apa yang diinventarisir oleh Pak Mardonis ini. Tapi sayang sekarang ini nama-nama banyak yang beralih arah ke yang lain. Nah, mari kita lanjutkan tentang angkes dan tahuman. Antang Tawai tadi sudah makin kaya, malah sebaliknya lagi, angkes ini lebih kaya lagi dia. Lebih kaya lagi, nasibnya mujur ya, bukan dia yang mencari harta tapi harta yang mendatangi dia. Nah, ceritanya lama-kelamaan istri Antang Tawai hamil dan melahirkan seorang anak. Demikian juga istri angkes, itu tahuman, hamil dan melahirkan anak juga. Tapi nasib tidak baik. Rupanya dalam hal ini anak angkes meninggal, anak Antang Tawai juga meninggal. Jenazah anak itu sementara dalam agama Kaharingan dimasukkan dulu, dikuburkan sementara di dalam peti ya, peti mati. Nanti akan dibongkar, akan dibongkar setelah akan ditiwahkan. Jadi dimasukkan di dalam kangkurung ya, kangkurung. Nah,
Rupanya si Antang Tao ini ikut memasukkan jenazah anak Angkes ke dalam petinya tadi, ke dalam kangkurungnya tadi. Betapa kagetnya dia melihat waktu itu tiba-tiba jenazah anak Angkes ini berubah menjadi binatang mirip angkes, tupai, dan mirip ikan tahuman. Tapi karena masih bisa dirahasiakannya, didiamkannya saja cerita itu sampai ditutuplah apa itu kangkurung itu. Sampai waktunya akan ditiwah. Nah, lalu sama-sama mencari sapundu, sapundu patung-patung ulin itu, juga pantar sudah dapat, binatang-binatang yang akan dikorbankan seperti babi, sapi, ayam, dan sudah lengkap. Cuma yang punya Antang Tao ini kekurangan hadangan, kerbau. Sedangkan punya Angkes ada kerbaunya 2. Jadi maksud Antang Tao ini meminjam atau membeli seekor hadangan kerbau milik Angkes. Tapi di sini ada seperti diceritakan oleh Pak Sehari Andung, Angkes tidak mau meminjamkan hadangannya. Timbullah kemarahan Antang Tao. Jadi begini, Angkes terai kuan Antang Tao, aku manalisi kabe dia tahu kuam Angkes tahuman. Hadangan aingku ije kalabi bara hapangku akan imbelumku kia te. Nah, karena dia tidak mau dipinjami te, maka pusik kesingin Antang Tao, maka pecahlah kemarahan Antang Tao. Lalu dia membuka rahasia, bicaralah dia kahawin baum belum awiku ketun due kau. Tidak malu, Anda itu hidup karena saya. Meto ikau harayap, waktu kamu masih merayap, ikau tahuman, ketun ikau dia kalunen. Anda itu bukan manusia. Pahalau kajulum tindih-tindih, hime-himes bara hura-huran. Anda ini pelit sekali dari dulu katanya. Dia kahawen, ungkar sandung je mite ampi amun iye sarenem. Tisik tahuman nih hete. Coba kamu bongkar sandung atau kangkurung anakmu itu. Bukan tulang manusia, tetapi nanti akan kamu lihat itu hanya bulu angkes, bulu tupai, dan sisik ikan tahuman. Nah, rupanya berita pertengkaran ini sampailah ke masyarakat penduduk di situ. Betul juga waktu dibuka, waktu mau tiwah, bukannya tulang manusia, bukannya tulang anak angkes, tetapi di situ hanya bulu angkes dan sisik ikan tahuman. Betapa malunya angkes dan tahuman. Dia langsung lari meninggalkan kampung Lewu Uju, ya. Masuk ke sungai Nupi namanya, dia tinggal di situ. Segala hartanya dibawanya yang bisa dijualnya. Akhirnya dia menyendiri di desa Nupi itu. Demikian juga Antang Tao karena sudah merasa tidak enak, akhirnya dia pergi juga meninggalkan Lewu Ujo ke Lewu Jelatien. Nah, sama terpisahlah mereka. Tutuplah cerita itu. Nah, kemudian setelah berpisah, Antang Tao kemudian mendapat anak laki-laki yang diberinya nama Rasun. Si Angkes juga dapat anak perempuan diberinya nama Lusoh. Terkenal sekali itu anak Lusoh ini, anaknya Lusoh ini cantik sekali. Tiba-tiba si Rasun juga mendengar. Diam-diam dia bilang ke ayah ibunya bahwa dia akan merantau. Ayahnya sudah berpesan, jangan sampai masuk ke Sungai Nupi, ke Lewu Nupi. Nah, dia wanti-wanti supaya jangan bertemu dengan
anak Angkes dan Tahuman. Tapi rupanya seperti sudah diatur, Rasun ini ketemu dengan Lusoh. Kemudian entah bagaimana cepat dikawinkan oleh Angkes dengan harapan supaya tertutuplah rahasia bahwa dia adalah manusia jadi-jadian. Tapi satu yang aneh, si Lusoh ini tidak mau diantar mandi oleh Rasun. Rupanya dia ini suka mandi sendiri ke telaga di belakang rumah. Coba diintai oleh Rasun. Ternyata waktu dia melihat Lusoh mau mandi di tepi telaga itu, nah di sini disebutkannya takuluk te ije mandai bukang dia. Jadi ini kepalanya ini terlepas, ya, terlepas nih, kepalanya terlepas, badannya bukangnya tidak, ya. Mikeh tutu iye, takut sekali dia, ya. Giring bulu, bulu rumah ini berdiri, ya. Rasun mite taluh, tapi suni iye, menampayak kare bajakah kanai, jadi seperti usus dan organ dalamnya ini ikut terbang. Nah, ini kira-kira kata ayah saya yang jangan sampai kemari, kata Rasun dalam hati, wah berbahaya ini. Kemudian setelah itu dia seperti tidak mau tidur kalau berbaring di samping Lusoh. Pikirannya adalah ingin lari saja, hendak halisang. Jadi Rasun ini hendak halisang, hendak lari, dan rencananya itu dia akan merantau ke arah matahari terbenam. Dia menintu pambelet mata nandau sampai Barito, Kapuas, Kahayan, Palus akan mantaya tinai. Hapus si nyelu, dua nyelu, telu nyelu. Beberapa tahun si Rasun ini tidak pulang-pulang. Akhirnya terai, ujar si Lusoh, nanti saya mencarinya. Terbanglah Lusoh ini dengan kepalanya terbang mencari, ini seperti radar saja barangkali, mencari di mana gerangan Rasun berada. Nah, mudahlah baginya, walaupun jauh sampai kemana pasti ditemukannya si Rasun. Nah, bagaimana ceritanya nanti kalau Lusoh bertemu Rasun, ya, kita tunggu lagi lanjutannya. Ini seperti gambar di sini. Ini kelihatanlah si Lusoh itu bisa terbang kepalanya, dan ini isi perutnya juga ikut terbang, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi jangan lupa subscribe, like, ya, share, komen, dan tekan loncengnya. Mudah-mudahan channel ini bisa lebih bertambah lagi yang mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.